Ya, selanjutnya kita akan melakukan latihan mengerjakan soal terkait dengan percobaan celah ganda ya, tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah misalkan seperti ini. Seandainya terdapat dua buah slit yang disusun gitu dengan jarak 0,15 mm, kemudian jarak antara layar dengan slit atau kita simbolkan dengan L adalah 120 cm, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 833 nanometer. Kira-kira ini range-nya apa? Cahaya merah ya, dan Y-nya adalah 2 cm. Y itu berarti jarak antara terang pusat ke terang berikutnya. Nah, yang ditanya adalah bagian A, tentukan berapa besar beda lintasan pada titik P tadi. Kemudian yang kedua adalah nyatakan perbedaan lintasan tersebut dalam variabel lambda. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk memprediksi pada titik P tadi itu terjadi interferensi minimum, maksimum atau peralihan. Oke, sekarang pertama kita gambar dulu ya bagaimana sistem yang kita punya. Ya, kita gambar di sini. Ya, jadi tadi ada dua buah slit. Kalau kita gambarkan kurang lebih gini ya slitnya. Ada dua buah slit seperti ini kurang lebih ya. Kemudian di sini misalnya layarnya ya, jarak antar dua buah slit itu adalah D. Kemudian jarak dari slit ke layar adalah L. Kemudian misalnya titik P-nya di sini, ini adalah Y, gitu ya. Ini berarti cahayanya ke mana dan di mereka bertemu di sana. Ini misalnya R1, yang ini adalah R2. Maka kalau kita perhatikan, berarti kalau ini kita tarik garis tegak lurus, maka ada beda lintasan yang kita sebut sebagai delta. Nah, kita ingat kembali bagaimana persamaan yang terlibat dalam interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Kita tulis ulang ya, misalnya untuk yang konstruktif kita punya konstruktif D Y per L sama dengan M lambda. Untuk yang destruktif ya, kita punya D Y per L sama dengan M plus setengah lambda. Begini ya. Udah. Kita hapus dulu. M plus setengah M plus setengah lambda. Ini untuk pola destruktif. Nah, data-data yang kita punya apa tadi? Ada D 0,150 mm, kemudian ada L 120 cm, kemudian ada lambda sama dengan 833 nanometer, Y adalah 2 cm. Nah, ini tolong diperhatikan dulu, di sini satuannya beda semua ya. Ini milimeter, sentimeter, nanometer, yang ini sentimeter. Berarti yang pertama harus kita lakukan mengubah satuannya dulu. Mau dijadikan apa? Mau dijadikan milimeter, sentimeter, atau nanometer. Yang
paling mudah saja mungkin ya, atau mau dijadikan milimeter, berarti ini tetap ya 0,150 mm. Yang ini berarti berapa ini? 1200 ya, berarti ya 1200 mm. Kalau yang ini berarti nano, kalau nano ke meter aja sudah kali 10 pangkat min 9 meter ya. Ya, ini berarti 20 mm. Nanti kita ubah ya yang lambdanya. Oke, kita mulai dari yang A. Yang A itu yang ditanya adalah beda lintasan ya. Beda lintasan kita tadi didapatkan adalah d sin theta atau dy per L. D-nya berapa? 0,150, Y-nya adalah 20, L-nya adalah 1200. Nah, sekarang kita coba hitung berapa besar beda lintasan yang diperoleh. Kalau kita hitung dengan kalkulator, nilai beda lintasannya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 6. Ini udah ibu jadikan ke dalam meter. Ini adalah beda lintasan. Nah, kemudian yang kedua, yang B itu ditanya adalah nyatakan beda lintasan dalam bentuk lambda. Berarti clue-nya adalah kita bandingkan saja beda lintasan dengan lambda. Beda lintasannya kan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Lambda kita tadi berapa? 833 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini kalau kita hitung ya kurang lebih mendekati angkanya, mendekati 3. Berarti beda lintasannya adalah 3 kali dari lambda. Nah, ini kalian perhatikan ya. Di sini ada clue-nya untuk menjawab yang poin C. Untuk poin C ini ternyata beda lintasan kelipatan bilangan bulat ya. Kalau kelipatan bilangan bulat otomatis yang poin C bisa kalian jawab ya. Poin C bisa kalian jawab di sini. Apakah titik P itu terjadi peristiwa interferensi minimum, maksimum, atau peralihan? Jadi kalau menurut kalian apa? Nih, kalau kelipatan bilangan bulat. Kalau dilihat dari persamaan ini ya, persamaan yang udah kita tulis tadi sebelumnya ini nampak jelas bahwa kalau dia kelipatan beda lintasan dengan lambdanya kelipatan bilangan bulat, maka terjadi interferensi konstruktif. Berarti dia akan terjadi maksimum ya. Ya, oke, sampai di sini untuk soal latihannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham ya. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.